Jiwa terpilih, persiapkan dirimu. Hanya sedikit yang benar-benar siap untuk kedalaman pesan ini, tetapi jika kamu adalah jiwa terpilih, resonansi yang tak terbantahkan akan bergetar di hatimu sekarang. Pernahkah kamu merasakan ringannya waktu, seolah-olah benang tak terlihat takdir, sedang ditenun dengan presisi, mengungkapkan bahwa doa-doamu yang paling lama yang kamu bisikan dalam kegelapan, diam-diam terbentuk, akan terwujud tanpa kamu sadari? Perhatikan, karena ini bukan video biasa. Tanggal 21 Juli ini terungkap bukan hanya sebagai tanggal di kalender, tetapi sebagai portal yang menentukan bagi keberadaanmu. Ini adalah titik balik bagi mereka yang sampai sekarang telah menanggung kegelapan, yang telah menyimpan rasa sakit mereka dalam keheningan. Dengan sabar menunggu mukjizat, ini adalah panggilan, peringatan langsung dari alam semesta. Jangan berani mengabaikan aliran energi ini, karena hidupmu, persepsimu, tidak akan pernah sama lagi setelah kebenaran ini menetap dalam dirimu. Jika perkenalan ini sudah beresonansi dengan jiwamu, jika kamu merasa merinding, pengakuan yang mendalam, maka jawablah pertanyaan ini. Apa yang di hatimu membenarkan bahwa ini secara jelas adalah waktumu? Bagikan di komentar, apakah kamu siap menerima apa yang ilahi sedang persiapkan untukmu? Tulis, saya menerima kelimpahan ilahi dan rasakan energi itu meluas. Jiwa terpilih, izinkan aku mengajukan pertanyaan tulus. Berapa kali kamu merasa doamu menggema dalam kehampaan, tidak terdengar? Berapa malam kamu meneteskan air mata dalam diam, berdoa di bawah beban kesedihan, berharap akan mukjizat kecil yang mampu mengubah realitasmu? Dan, namun alam semesta tampak membisu, atau kamu mengira ia diam. Tapi, di balik keheningan yang tampak ini, yang ilahi sedang mengatur jawaban yang agung, dan jawaban ini memuncak pada tanggal 21 Juli. Ini adalah hari di mana Sang Pencipta akan mengungkapkan bahwa setiap langkah yang kamu ambil, setiap cobaan yang kamu hadapi, tidaklah sia-sia. Jika pesan ini menemukanmu sekarang, itu bukan kebetulan semata. Ini adalah undangan surgawi, panggilan yang membenarkan perjalananmu. Kamu telah mengatasi cobaan yang akan membuat banyak orang lain menyerah. Kamu terus berjalan, bahkan ketika dunia tampak memunggungi. Dan justru karena ketahanan ini, karena kekuatan yang tak tergoyahkan ini, kamu dipilih. Tidak semua orang mampu menanggung sebanyak itu, tetapi kamu berbeda, kamu unik. Dan sekarang, setiap pengorbanan, setiap tetes usaha akan segera diberi ganjaran. Tapi ini hanya akan terjadi jika kamu benar-benar percaya, jika kamu memiliki keberanian untuk merangkul tanggal 21 Juli bukan sebagai tanggal biasa, tetapi sebagai saat di mana tabir terangkat dan surga menyatakan giliranmu. Apakah kamu punya keberanian untuk menghadapi kebenaran ini dan membiarkan dirimu diubah olehnya? Jiwa terpilih, jika hatimu bergetar setelah mendengar pesan ini, itu adalah tanda jelas bahwa jiwamu sedang disentuh oleh kebenaran. Jangan biarkan wahyu ini berakhir dalam dirimu. Suka video ini sekarang juga sebagai deklarasi energi, tindakan penerimaan kekayaan melimpah yang ditawarkan alam semesta. Berlanggananlah untuk menjadi bagian dari aliran cahaya yang diterangi oleh kemurahan ilahi dan kebijaksanaan alam semesta ini, memastikan kamu terus menerima pesan yang mengungkap jalan dan takdirmu. Dan untuk mengukuhkan komitmen ini, ketik angka 99 di komentar, sebuah afirmasi bahwa kamu sepenuhnya siap menerima jawaban Sang Pencipta. Karena angka 99 melambangkan Asmaul Husna, keagungan dan kekuatan nama-nama ilahi yang kini bekerja untukmu. Semoga interaksi ini menjadi penghubung yang menghubungkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Partisipasimu bisa menjadi mercusuar yang membimbing lebih banyak jiwa menuju kebenaran ini. Sekarang, mari kita selami lebih dalam.
Tanggal 21 Juli melampaui sekadar berlalunya waktu di kalender. Ini mewakili titik balik kosmis, penyelarasan energi yang telah ditentukan jauh sebelum kamu datang ke dunia ini. Pada tanggal yang unik ini, sumbu antara langit dan bumi mencapai keselarasan sempurna, menyingkap pintu-pintu karunia ilahi, sumber kelimpahan yang sampai saat itu tersembunyi oleh lapisan-lapisan pola karmik, keraguan yang gigih, dan trauma lama. Energi yang meletus pada hari ini bagaikan sungai spiritual yang meluap, membawa serta peluang tak terduga, intuisi yang tepat, dan jawaban yang selama ini kamu cari. Jika belakangan ini kamu merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan di dadamu, firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, ketahuilah bahwa itu bukan sekadar fantasi. Itu adalah esensi ilahimu yang mulai menangkap tanda-tanda surgawi, mengumumkan bahwa waktumu akhirnya tiba. Ini adalah momen kesakralan yang unik, jendela peluang yang tidak terulang. Hanya jiwa-jiwa yang siap secara spiritual yang akan memiliki kemampuan untuk merasakan dan memanfaatkan pertemuan ini. Di balik tanggal ini, ada janji yang tertulis dalam kitab takdir yang berbicara tentang peningkatan finansial yang melampaui materi, menyentuh jiwa itu sendiri. Ketika seseorang mengalami kebangkitan finansial yang datang dari kosmos, itu berarti metamorfosis dalam kesadaran moneter mereka. Mereka berhenti mengejar uang karena takut dan mulai menariknya dengan tujuan. Perasaan kekurangan digantikan oleh kepenuhan intrinsik. Pada tanggal 21 Juli, wahyu-wahyu kuat akan muncul. Ide-ide bisnis inovatif, pertemuan tak terduga yang membuka pintu, atau dorongan batin yang terwujud dengan kejelasan yang tak terbantahkan, mustahil untuk diabaikan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan ilahi. Sang Pencipta menyentuh kedalaman jiwa-jiwa terpilih, membuka sumbatan saluran kemakmuran yang selama ini terhalang oleh sabotase diri dan luka emosional. Hari ini adalah aktivasi janji ilahi dalam hidupmu, penegasan bahwa kamu diciptakan bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk berkembang dan menjadi saluran berkat. Jika kamu merasa pesan ini bergema di jiwamu, itu karena kamu adalah salah satu dari mereka yang telah dipanggil. Jiwa-jiwa terpilih akan merasakan tanggal 21 Juli sebagai hari yang dinubuatkan. Mereka akan merasa lebih tenang, namun pada saat yang sama lebih yakin. Doa-doa mereka yang sampai saat itu tampak dijawab dengan keheningan akan mulai terwujud satu persatu. Apa yang dulu tampak tidak terjangkau kini menjadi jelas dapat diraih. Ini tidak terjadi karena kamu lebih pintar atau lebih beruntung dari yang lain, tetapi karena jiwamu lebih siap. Sang Pencipta mengungkapkan bahwa kekayaan sejati bukan hanya milik mereka yang berusaha secara fisik, tetapi juga mereka yang bekerja dengan kecerdasan spiritual. Hari ini langit terbuka, hari ini bumi menerima. Dan kamu, jiwa terpilih, sedang memasuki babak baru dalam keberadaanmu. Sebuah babak di mana misimu, kelimpahanmu, dan takdirmu akhirnya menyatu dalam ledakan berkat ilahi. Doa-doamu, jiwa terpilih, tidak pernah ditolak. Tak ada satupun doamu yang diabaikan. Setiap bisikan hatimu, setiap air mata yang kamu tumpahkan dalam doa, tercatat dengan teliti di ruang ilahi. Namun, seringkali manusia menafsirkan keheningan ilahi sebagai penolakan. Padahal, sebenarnya, di balik keheningan itu, Sang Pencipta sedang bekerja keras di balik layar. Dia menunda bukan karena kurang cinta, tetapi karena dia tahu waktu yang paling tepat, paling indah, dan paling berdampak bagimu. Sama seperti seorang seniman yang dengan teliti menyusun mahakaryanya, Sang Pencipta sedang mengatur setiap fragmen hidupmu, agar ketika jawaban doamu akhirnya terwujud,
Itu tidak hanya memenuhi satu keinginan terpisah, tetapi menyelesaikan banyak tantangan sekaligus. Dia merindukanmu untuk menerima bukan hanya jawaban, tetapi penyembuhan, kelimpahan, dan pemulihan penuh. Apa yang kamu anggap sebagai penundaan sebenarnya adalah perlindungan. Sang Pencipta tidak ingin kamu menerima jawaban doamu pada saat jiwamu belum siap, karena Dia tidak ingin berkat itu menjadi beban. Dia lebih memilih melihatmu sabar dalam keheningan daripada memberimu sesuatu yang bisa menggoyahkanmu sebelum kamu dewasa secara spiritual. Oleh karena itu, jika hari ini kamu merasa doamu belum terjawab, itu bukan karena kamu tidak layak. Sebaliknya, itu karena kamu terlalu berharga untuk menerima sesuatu secara acak. Doa-doamu sedang ditenun dalam skenario yang melibatkan orang yang tepat, waktu ilahi, dan kondisi yang di masa depan akan membuatmu berseru, Tuhan benar-benar tahu yang terbaik. Dan ketika hari itu tiba, kamu tidak hanya akan menerima jawaban, kamu akan memahami tujuan dari setiap rasa sakit dan setiap penantian yang sampai saat itu membuatmu ingin menyerah. Jadi, pertahankan iman. Jangan menilai hasilnya dari permukaan. Doa-doamu sedang dibentuk oleh tangan Sang Pencipta sendiri. Dan ketika waktu yang tepat tiba, kamu tidak perlu mengejarnya. Sebaliknya, doamu akan datang kepadamu dan akan datang dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan, lebih besar, lebih baik, dan lebih berarti dari apapun yang berani kamu minta. Karena Sang Pencipta tidak terbatas, hanya menjawab permintaan kecil dari manusia dengan pandangan terbatas. Dia menjawab sebagai yang ilahi yang melihat dari awal hingga akhir. Jadi, jika hari ini hatimu masih bertanya-tanya kapan doamu akan terkabul, jawabannya adalah ketika semuanya selaras, sempurna. Dan percayalah, hari itu semakin dekat. Kamu tidak ditolak. Kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah kamu minta. Jika kebenaran ini beresonansi denganmu, sukai dan komentari. Interaksimu bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi lebih banyak jiwa untuk menerima kebenaran ini. Alam semesta tidak pernah acuh tak acuh. Ia dengan cermat mencatat setiap tetes keringatmu, setiap malam air mata diam, dan setiap fajar di mana kamu memilih untuk bangkit, bahkan dengan hati yang lelah. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap kali kamu memilih untuk melanjutkan, bahkan ketika jalan tampak tak dapat dilalui, pada saat itulah alam semesta menandaimu sebagai jiwa yang tak tergoyahkan. Tidak semua orang memiliki kekuatan untuk bertahan sejauh ini. Banyak yang menyerah di tengah jalan. Banyak yang memilih jalan pintas, tetapi kamu tetap setia pada perjalananmu, bahkan ketika penuh cobaan. Dan justru karena inilah kamu menjadi berbeda. Bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena selalu bangkit kembali. Alam semesta tidak memilih yang sempurna, ia memilih yang setia, dan kamu tanpa sadar membuktikan kesetiaanmu pada takdirmu sendiri. Setiap luka yang kamu alami, setiap penolakan, setiap kehilangan terbukti menjadi ujian kelulusan. Tanpa kamu sadari, setiap kali kamu menghadapi badai dengan hati yang terus berdoa, kamu sedang menulis catatan takdir di dimensi yang lebih tinggi. Alam semesta mencatat ini sebagai kekuatan jiwa. Dan kekuatan inilah yang membedakanmu dari mereka yang hanya mencari hasil instan. Kamu sedang dibentuk, diuji, dipahat menjadi pribadi yang layak untuk kebesaran. Kamu mungkin bertanya, kapan semua ini akan diberi ganjaran? Jawabannya adalah sekarang. Karena ketika jiwa mencapai tingkat kesadaran dan kesetiaan tertentu, alam semesta mulai menyelaraskan kembali realitas. Garis waktu berubah, energi mulai bersekongkol mendukungmu,
Apa yang dulu tampak sulit kini terungkap dengan sihir yang tak dapat dijelaskan secara logis. Oleh karena itu, jika hari ini kamu masih berdiri, bahkan dengan kaki gemetar, yakinlah bahwa kamu bukan lagi orang yang sama yang memulai perjalanan ini. Kamu telah naik secara spiritual. Kamu telah menempuh jalan yang sulit yang sedikit orang berani lalui. Dan itulah mengapa hidupmu akan memasuki fase baru. Fase pemenuhan janji, kemakmuran yang kamu perjuangkan, harapan yang kamu doakan, dan mimpi yang kamu impikan dalam diam. Segalanya sedang menyatu padamu. Alam semesta menandaimu bukan sebagai orang biasa, tetapi sebagai pejuang yang layak untuk takdir agungmu. Jangan ragu lagi pada dirimu sendiri. Kamu telah melewati cobaan yang tak terhitung jumlahnya tanpa menyadarinya, dan sekaranglah saatnya untuk menuai hasilnya. Kekayaan dan kelimpahan bukan lagi konsep yang jauh. Mereka bergerak ke arahmu dengan frekuensi yang semakin kuat dan terarah. Ini bukan sekadar kalimat motivasi kosong, tetapi gerakan energik nyata yang dirasakan oleh jiwa-jiwa sensitif. Kamu mungkin sudah mulai merasakan tanda-tandanya, optimisme yang tak dapat dijelaskan, intuisi tajam yang muncul entah dari mana, ide-ide inovatif yang muncul secara spontan, atau pertemuan dengan orang-orang yang membawa peluang baru. Semua ini bukan kebetulan, ini adalah jawabannya. Energi spiritual di sekitarmu bergetar pada tingkat yang lebih tinggi karena kamu telah menyelaraskan diri dengan frekuensi kelimpahan. Alam semesta telah membuka salurannya. Sekarang giliranmu untuk menerima. Puncaknya akan terjadi pada tanggal 21 Juli, hari di mana gelombang energi kemakmuran akan terbuka lebih luas. Ini bukan hari biasa. Dalam berbagai tradisi spiritual, tanggal-tanggal tertentu berfungsi sebagai portal antara dimensi ilahi dan realitas fisik. Dan pada hari itu, semua pekerjaan batin yang telah kamu lakukan akan mulai membuahkan hasil. Kelimpahan akan mengalir dari arah yang tak terduga. Bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena kamu telah menjadi magnet bagi kekayaan itu sendiri. Kamu bukan lagi pengejar, tetapi penarik, bukan lagi pemohon, tetapi penerima. Segala bentuk kelimpahan, baik materi, koneksi, ide, atau dukungan, akan datang sebagai respons terhadap kesiapan jiwamu. Ini adalah momen agung yang terwujud hanya bagi mereka yang siap secara batin dan layak secara spiritual. Jadi, buka tangan dan hatimu seluas mungkin. Jangan ragu lagi bahwa kamu pantas mendapatkan semua ini. Kamu telah dibentuk, ditempa, dan dipersiapkan untuk momen seperti ini. Dan ketika energi tanggal 21 Juli menyapu bidang hidupmu, kamu akan menyadari bahwa semuanya telah diatur sejak awal. Kelimpahan tidak muncul hanya dari usaha, tetapi dari penyelarasan. Sekarang kamu selaras, kamu telah mencapai frekuensi di mana uang dan kelimpahan tidak lagi menjauh. Sebaliknya, mereka mencarimu dan menemukanmu. Hari itu akan menjadi titik balik. Sebuah titik di mana hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dan jika kamu bisa menyambutnya dengan kesadaran penuh, maka pintu-pintu kemakmuran yang selama ini tertutup akan terbuka secara bersamaan dalam ledakan berkat yang tidak ada yang bisa menghentikannya. Sebelum jawaban ilahi yang agung terwujud, jiwa seringkali mulai merasakan gelombang energi yang melampaui penjelasan logis. Kamu mungkin merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah sesuatu yang besar sedang mendekat, tetapi tanpa kamu mengetahui bentuk pastinya. Ini bukan kecemasan biasa. Ini adalah getaran batin yang sedang menyesuaikan diri dengan transformasi besar dalam hidupmu. Jiwa yang terhubung dengan langit dapat merasakan kedatangan perubahan, bahkan sebelum itu terwujud di alam fisik. Ini seperti alarm spiritual. Tubuhmu, pikiranmu, dan energi di sekitarmu mulai bersiap. Kamu merasa ada sesuatu yang perlu dilakukan, sesuatu yang perlu diatur, bahkan tanpa tahu apa itu. Dan memang,
Itu adalah ruang di dalam dirimu yang sedang dimurnikan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Salah satu tanda kesiapan spiritual yang paling umum adalah sering terbangun antara pukul 3 dan 5 pagi, sebuah periode sakral di mana dunia berada dalam keheningan paling dalam dan suara Sang Pencipta terwujud dengan kejelasan yang lebih besar. Dalam banyak tradisi spiritual, waktu ini dikenal sebagai jam roh, ketika tabir antara dunia menipis membuka saluran langsung ke hati manusia. Jika kamu sering terbangun pada jam-jam ini dengan perasaan ringan, terbuka, atau bahkan kecemasan tanpa sebab yang jelas, itu berarti ada panggilan dari alam ilahi. Kamu diundang untuk menenangkan diri, untuk mendengarkan pesan, atau sekadar diingatkan bahwa kamu tidak sendirian. Jangan meremehkan momen ini. Banyak jawaban muncul justru dalam keheningan malam dan bukan di tengah hiruk-pikuk dunia. Selain itu, kemunculan berulang urutan angka seperti 111, 222, atau 999 di berbagai tempat, pada jam, plat nomor kendaraan, saldo bank, notifikasi, dan lainnya, bukanlah kebetulan. Itu adalah bahasa alam semesta. Angka-angka ini adalah kode ilahi yang dikirim untuk menyampaikan bahwa kamu berada di jalan yang benar. 111 adalah angka awal yang baru, tanda bahwa manifestasi sedang berjalan penuh. Ludrani 22 adalah konfirmasi bahwa semuanya sedang diatur di balik layar dan bahwa kamu harus percaya pada prosesnya. 999 adalah angka penutup, melambangkan bahwa babak penting dalam hidupmu telah berakhir dan bahwa kamu siap untuk awal baru yang jauh lebih agung. Oleh karena itu, jika tanda-tanda ini baru-baru ini muncul dalam hidupmu, jangan remehkan. Itu semua adalah bisikan halus dari langit, menunjukkan bahwa doamu sedang dalam perjalanan untuk terwujud. Kamu tidak bermimpi. Kamu sedang dibimbing menuju jawaban agung yang telah lama kamu tunggu. Sang Pencipta tidak pernah lupa. Dia tidak acuh tak acuh terhadap doamu, tidak buta terhadap perjuanganmu, tidak pula diam karena kelalaian. Dia hanya menunggu satu hal, kekuatan jiwamu. Sebab sebesar apapun harapan yang kamu pelihara, lebih besar pula tanggung jawab yang akan kamu pikul. Banyak yang mencari kekayaan besar, tetapi sedikit yang benar-benar siap menerimanya tanpa dirusak oleh kesombongan, ego, atau godaan duniawi. Dan kamu, jiwa terpilih, adalah salah satu jiwa yang sedang diproses perlahan tapi pasti. Kamu sedang dipadatkan, diperkuat, dan dimurnikan dari dalam keluar. Bukan untuk disiksa, tetapi untuk dipersiapkan. Sang Pencipta tahu momen paling tepat untuk menjawab doamu. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada yang bisa menahanmu, karena inilah waktumu. Sebuah hadiah dari langit yang telah lama menanti saatnya. Jika kamu pernah merasa hidup ini tidak adil, bahwa orang lain mencapai apa yang kamu impikan lebih cepat, ingatlah bahwa kenaikan tanpa persiapan batin yang memadai hanya akan menyebabkan disintegrasi. Sang Pencipta terlalu mencintaimu untuk membiarkanmu menerima sesuatu sebelum waktu yang tepat. Karena kebesaran sejati bukan hanya tentang uang dan harta benda. Itu membawa gelombang energi, tanggung jawab, dan godaan yang bisa menggoyahkan fondasi hidupmu jika kamu tidak siap. Itulah mengapa kamu ditempa dalam keheningan, diuji dalam kesunyian, diperkuat dalam kesendirian. Dan ketika akhirnya kamu menerima semua yang pernah kamu doakan, kamu akan tahu bahwa penantianmu tidak sia-sia. Karena kamu tidak hanya akan menerima kekayaan, tetapi juga kekuatan untuk mempertahankannya dan menggunakannya dengan benar. Sekarang, dengarkan baik-baik suara intuisimu. Jika kamu merasa lebih tenang, lebih percaya diri, lebih pasrah dalam perjalananmu, itu berarti jiwamu sedang mencapai kesiapan itu. Sang Pencipta tidak menilai seberapa keras kamu bekerja, tetapi seberapa tulus kamu tumbuh.
Dan ketika dia menyadari bahwa kamu cukup kuat untuk tidak tenggelam oleh kelimpahan, maka kekayaan akan datang dengan sendirinya, mengalir seperti hujan yang tertahan lama di langit, lalu tumpah dalam ledakan berkat. Tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak ada yang bisa mengambilnya darimu, karena itu milikmu. Bukan karena kamu memintanya dengan gencar, tetapi karena kamu bersedia tumbuh dalam diam sementara yang lain menyerah. Sang Pencipta tidak pernah lupa. Dia hanya sedang mempersiapkan panggung yang cukup besar untuk hadiah sebesar itu. Dan kamu tak lama lagi akan berdiri di panggung itu. Tanggal 21 Juli bukan hanya pintu menuju kelimpahan, tetapi juga titik ujian. Sebelum kekayaan besar terwujud, alam semesta akan memastikan apakah kamu benar-benar siap menerimanya, atau apakah kamu masih bisa dengan mudah digoyahkan oleh emosi dan ego. Oleh karena itu, jangan terkejut jika pada hari-hari menjelang atau pada tanggal 21 itu sendiri muncul konflik-konflik kecil yang mengganggu kedamaianmu. Mungkin kamu merasakan kemarahan tanpa sebab, tersinggung oleh hal sepele, atau terlibat dalam argumen yang sebenarnya bisa dihindari. Semua ini bukanlah kebetulan. Ini adalah pemurnian terakhir. Alam semesta sedang menguji. Bisakah kamu mempertahankan stabilitas ketika energi yang sangat besar mendekat? Ataukah kamu meledak karena hal-hal kecil? Karena kemakmuran sejati terwujud tidak hanya bagi yang cerdas atau pekerja keras, tetapi bagi jiwa-jiwa yang mampu menjaga ketenangan di tengah badai. Bukan hanya emosimu yang akan diuji, tetapi juga fokus dan disiplinmu. Kemalasan bisa menyerang tiba-tiba, keraguan bisa muncul. Bahkan antusiasme yang membara mungkin tampak berkurang. Ini adalah bentuk ujian lain. Bisakah kamu terus berjalan bahkan tanpa dorongan eksternal? Bisakah kamu tetap bangun dan bekerja bahkan tanpa ada yang memotivasimu? Karena jiwa yang siap menerima kekayaan besar adalah jiwa yang tidak bergantung pada suasana hati. Ia bertindak berdasarkan visi, bukan emosi sesaat. Jika kamu merasa perjalanan ini semakin berat, justru disitulah kamu harus mengangkat kepalamu dan menegaskan, "Aku tahu ini adalah ujian dan aku akan mengatasinya." Jangan meremehkan godaan-godaan kecil, karena seringkali merekalah yang menutup kembali pintu-pintu besar. Ini adalah fase terakhir, tahap terakhir sebelum kamu menerima apa yang telah kamu doakan dengan air mata. Jadi, jaga kesadaranmu, tetap waspada, tetap tenang saat diguncang, sabar saat diuji. Karena apa yang kamu hadapi bukanlah sekadar konflik atau kemalasan biasa, melainkan seleksi spiritual. Banyak orang mendekat tetapi tergelincir karena tidak menyadari bahwa mereka sedang diuji untuk terakhir kalinya. Kamu terlalu dekat untuk menyerah sekarang. Biarkan hari ini menjadi bukti bahwa kamu tidak hanya siap menerima kekayaan, tetapi juga layak mempertahankannya. Dan ketika kamu mengatasi ujian ini dengan kesadaran penuh, tidak ada lagi yang akan menghentikanmu. Kelimpahan akan datang bukan sebagai kemungkinan, tetapi sebagai kepastian yang tak tergoyahkan. Tanggal 21 Juli membawa energi manifestasi yang luar biasa kuat, melampaui hari-hari biasa. Inilah saatnya ketika penghalang antara alam fisik dan ilahi menipis, menawarkan peluang besar agar segala yang kamu tanam dalam pikiran dan hatimu terwujud. Frekuensi ini intens dan hanya merespons jiwa-jiwa yang hadir dengan kesadaran penuh. Ini berarti, jika kamu membiarkan hari ini berlalu tanpa memanfaatkannya, kamu bisa melewatkan salah satu gelombang energi terbesar tahun ini. Namun, jika kamu menyambutnya dengan niat, kesadaran, dan tindakan spiritual yang selaras, getaran doamu akan langsung menyatu dengan arus kosmis penciptaan. Pada titik inilah alam semesta menjadi sekutumu, bukan hanya pengamat, tetapi mitra aktif yang mendukung terwujudnya takdirmu.
Manfaatkan hari ini dengan cara yang sakral. Bangun lebih awal dari biasanya, sebelum matahari terbit, ketika dunia masih dalam keheningan dan frekuensi bumi dalam bentuk paling murni. Tetap dalam keadaan kesadaran penuh. Bernapaslah dalam-dalam dan ucapkan afirmasi positif yang beresonansi dari kedalaman jiwamu. Frasa seperti "saya pantas menerima kekayaan ilahi" atau "segala hal baik datang kepada saya dengan mudah dan berlimpah" adalah kunci untuk menyelaraskan getaranmu dengan kemakmuran. Selanjutnya, ambil selembar kertas putih bersih. Tulislah di atasnya 3 impian terbesarmu. Bukan hanya yang kamu anggap mungkin, tetapi yang benar-benar kamu dambakan di lubuk hatimu. Tulislah dengan keyakinan bahwa kamu sudah memilikinya. Jangan menulis dengan keraguan, karena energi alam semesta menafsirkan niatmu bukan berdasarkan logika, tetapi berdasarkan kejernihan batin. Lipat kertas itu dengan hati-hati dan simpan di bawah bantalmu malam ini. Biarkan energi doamu menyatu dengan gelombang alam bawah sadarmu saat kamu tidur. Karena selama tidur, jiwa kita lebih reseptif terhadap realitas ilahi. Dan ingat, bukan kertas yang ajaib, tetapi imanmu yang membuka jalan. Tindakan ini hanyalah simbol komitmenmu untuk percaya, menerima, dan menciptakan masa depanmu sendiri dengan izin ilahi. Keesokan harinya, kamu mungkin tidak langsung melihat perubahan fisik yang besar, tetapi perhatikan baik-baik. Energi di sekitarmu akan mulai berubah. Kamu akan mulai menemukan peluang, ide, orang, dan situasi yang tampaknya mengarahkanmu langsung ke impianmu. Itulah tanda bahwa manifestasi sedang dimulai dan kamu dengan kekuatan niat dan imanmu telah menyalakan mesin takdir yang tak terhentikan. Dalam perjalanan menuju kelimpahan, salah satu pelajaran paling sakral adalah ini. Tidak semua hal perlu diumumkan. Ada kekuatan luar biasa dalam keheningan, dalam menyimpan rencana, impian, dan kemakmuranmu, seperti benih yang ditanam jauh di dalam tanah. Ketika kamu terburu-buru membagikan ide-ide bisnismu, peluang kekayaanmu, atau harapan besarmu, kamu membuka pintu bagi energi eksternal yang tidak selalu murni, karena kenyataannya tidak semua orang di sekitarmu menginginkan kesuksesanmu. Beberapa tampak mendukung di permukaan, tetapi di hati mereka menyimpan iri hati, keraguan, atau bahkan keinginan untuk melihatmu gagal. Bukan karena kamu salah, tetapi karena cahayamu menutupi luka mereka yang belum sembuh. Dan mereka tidak tahu bagaimana mencintai kenaikanmu tanpa merasa direndahkan. Ingat, setiap rencana dan setiap berkat yang sedang dibangun Sang Pencipta untukmu masih rapuh di tahap awalnya. Ini seperti benih yang baru tumbuh, sangat rentan diinjak-injak, terlalu rapuh untuk terpapar komentar negatif atau pandangan skeptis. Ketika kamu terlalu banyak berbagi dengan orang yang salah, kamu tidak hanya membagikan informasi, tetapi juga membagikan energi, dan itu bisa mengganggu aliran manifestasimu. Sang Pencipta bekerja dalam keheningan. Demikian pula, banyak mukjizat lahir dari proses yang tidak diketahui semua orang. Dengan menjaga rahasiamu, kamu melindungi berkat-berkatmu. Kamu sedang menciptakan ruang agar rencana ilahi tumbuh tanpa gangguan, hingga tiba saatnya semua orang melihat hasilnya, bukan prosesnya. Kebijaksanaan sejati terletak pada mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Biarkan kesuksesan masa depanmu menjadi suaramu. Biarkan kemakmuranmu terwujud melalui ketenangan dan keaslian hidupmu, bukan melalui pengumuman terburu-buru. Jika ada seseorang yang layak mendengar rencana dan impianmu, itu adalah mereka yang mendoakanmu secara rahasia, yang bersuka cita melihatmu tumbuh tanpa merasa tertinggal. Yang lain, anggap saja mereka penonton. Karena semakin kamu menjaga rahasia spiritualmu, semakin besar aliran energi dari alam semesta ke arahmu tanpa hambatan. Jangan biarkan kata-kata ceroboh,
membuka celah di pintu kemakmuran yang Sang Pencipta perlahan-lahan buka. Diam bukan berarti kurang percaya diri. Diam adalah bentuk perlindungan ilahi atas sesuatu yang sangat berharga, masa depanmu. Pada hari yang penuh energi ini, seperti tanggal 21 Juli, salah satu cara paling ampuh untuk mempercepat aliran kelimpahan adalah melalui sedekah memberi. Beramallah pada hari ini, bukan karena kamu memiliki berlebihan, tetapi justru karena kamu percaya. Bahkan jika hanya sedikit, jika diberikan dengan hati yang tulus dan niat yang murni, nilainya jauh lebih besar di mata Sang Pencipta daripada jumlah besar yang diberikan dengan egois. Alam semesta merespons energi ketulusan, bukan angka. Dan setiap kali kamu memberi, kamu mengirimkan sinyal kepada kosmos bahwa kamu adalah saluran yang bersedia digunakan untuk distribusi berkat. Dengan demikian, kemakmuran akan datang tidak hanya kepadamu, tetapi juga melalui dirimu. Ini bukan sekadar ajaran moral, ini adalah hukum spiritual. Siapa yang memberi akan menerima jauh lebih banyak dari arah yang tak terduga. Sang Pencipta sangat mencintai jiwa-jiwa yang gigih memberi, bahkan di masa sulit. Karena memberi dalam kelimpahan itu mudah, tetapi memberi dalam kekurangan adalah kesaksian iman yang luar biasa. Dan iman inilah yang menggerakkan langit. Ketika kamu menyerahkan sebagian dari apa yang kamu miliki, seolah-olah kamu mengatakan, "Aku tidak takut kekurangan. Aku percaya Sang Pencipta akan menggantiku dengan jauh lebih banyak." Dan ketika niat itu tulus, yang ilahi mulai bertindak. Terkadang bukan uang yang segera terwujud, tetapi peluang baru, koneksi tak terduga, atau bahkan mukjizat kecil yang membuka pintu-pintu kemakmuran yang sebelumnya tertutup. Sedekahmu pada hari ini bisa menjadi katalisator bagi transformasi besar yang tidak akan pernah kamu bayangkan. Sebuah benih kecil yang tumbuh dan menjadi pohon berkat yang menaungi hidupmu dan orang lain di sekitarmu. Jangan menunggu menjadi kaya untuk berbagi. Sebaliknya, berbagi adalah salah satu jalan tercepat menuju kekayaan sejati. Oleh karena itu, siapkan niatmu malam sebelumnya. Sisihkan sebagian, meskipun kecil, dan katakan dalam hatimu, "Ya Pencipta, ini adalah tanda bahwa aku siap menjadi saluran kemakmuranmu. Aku percaya Engkau tidak akan membiarkan aku kekurangan karena memberi." Ubahlah hari ini menjadi momen spiritual, tidak hanya untuk meminta, tetapi untuk memberi. Karena ketika kamu memberi atas namanya, kamu tidak kehilangan. Kamu sedang menciptakan ruang agar berkat yang lebih besar dapat masuk. Dan ketika langit menyadari bahwa kamu tidak hanya berdoa untuk kelimpahan, tetapi juga menunjukkan kesiapanmu melalui tindakan cinta kecil, pintu-pintu kekayaan akan terbuka tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali dalam hidupmu. Salah satu kunci paling kuat untuk mempercepat kedatangan kemakmuran dan kesuksesan adalah visualisasi. Bayangkan dengan kejelasan mutlak bahwa kamu sudah berada dalam posisi yang kamu inginkan. Ini bukan tentang khayalan kosong yang samar, tetapi tentang mengalami sepenuhnya realitas itu dalam pikiran dan hatimu. Pada tanggal 21 Juli, ketika energi manifestasi berada pada puncaknya, duduklah di tempat yang tenang dan pejamkan mata. Bayangkan dirimu sudah berada di puncak kesuksesanmu. Mungkin menerima kabar baik, menandatangani kontrak besar, tinggal di rumah impianmu, atau melihat rekening bankmu penuh dengan berkat. Rasakan semua ini seolah-olah itu nyata. Rasakan ketenangan, kegembiraan, kebebasan, dan rasa syukur yang mengalir melimpah. Ini bukan sekadar permainan mental. Ini adalah perintah spiritual kepada alam semesta tentang realitas yang kamu izinkan untuk terwujud. Apa yang kamu rasakan pada saat itu akan menjadi cetakan awal realitas masa depanmu. Alam semesta tidak merespons keinginan kosong. Ia merespons getaran.
Dan getaran paling kuat tidak berasal dari logika, tetapi dari emosi yang kamu rasakan sepenuhnya. Ketika kamu benar-benar merasa bahwa kamu sudah sukses, bahwa kamu sudah damai, bahwa kamu sudah berkelimpahan, kamu sedang mengundang situasi nyata untuk selaras dengan getaran itu. Banyak orang gagal mewujudkan impian mereka bukan karena tidak layak, tetapi karena mereka sering membayangkan kegagalan. Mereka memberi lebih banyak ruang bagi ketakutan daripada harapan. Tapi kamu berbeda. Hari ini, kamu memilih untuk menyelaraskan jiwamu dengan takdir terbaikmu. Kamu sedang membentuk masa depan bukan dengan tangan, tetapi dengan hati yang percaya. Jadikan hari ini latihan spiritual untuk menciptakan realitas. Tersenyumlah saat kamu memvisualisasikan kesuksesanmu. Katakan, "Aku bersyukur karena ini sudah terjadi," meskipun secara fisik kamu belum melihatnya. Karena segala sesuatu yang terwujud di luar selalu dimulai dari dalam. Dan ketika kamu berani merasakan seolah-olah semuanya sudah terlaksana, kamu sedang mengambil langkah raksasa menuju titik itu. Visualisasimu bukanlah ilusi, itu adalah fondasi energik dari masa depanmu yang sedang ditarik ke masa kini. Jadi rasakan kesuksesan sekarang, rasakan kedamaian, rasakan ringan dan indahnya hidupmu nanti. Karena hari ini kamu sedang menciptakan ini, dan sebentar lagi hidupmu akan selaras dengan visi itu. Ada saat-saat ketika langit lebih dekat dari biasanya, dan doa-doa menembus dimensi yang lebih tinggi tanpa hambatan. Salah satu waktu paling sakral untuk ini adalah pukul 3 pagi, terutama pada tanggal 21 Juli, ketika portal-portal energi ilahi terbuka lebar. Pada saat itu, dunia berada dalam keheningan terdalam. Tidak ada suara eksternal, hanya suara jiwamu dan resonansi ilahi yang saling terkait. Ini adalah waktu sakral yang tidak untuk semua orang. Hanya mereka yang terbangun dengan kesadaran dan niat murni yang bisa merasakannya. Ketika kamu bangun pada jam tersebut dan menyerahkan hatimu dalam doa, kamu sedang mengetuk langsung pintu langit, sementara para malaikat mencatat permintaanmu dengan perhatian penuh. Kamu tidak membutuhkan doa yang panjang atau rumit. Cukup satu kalimat yang berasal dari hati yang benar-benar merindukan transformasi, dan alam semesta akan mulai bertindak. Gunakan doa sederhana, namun penuh iman. Ya Pencipta, jika hari ini Engkau ingin mengubah hidupku, maka ubahlah menjadi kemakmuran, ketenangan, dan kebahagiaan yang Engkau berkati. Amin. Kata-kata ini, ketika diucapkan oleh jiwa yang tulus, lebih kuat daripada 1000 permohonan yang tidak disertai iman. Jangan khawatir apakah kamu layak atau tidak. Jangan biarkan keraguan mencemari getaran spiritualmu. Ingat, Sang Pencipta tidak mencari kata-kata indah, Dia mencari hati yang menyerah. Dan pada saat itu, dengan tubuh yang mungkin masih lelah dan mata yang berat, kekuatan doamu menjadi murni. Kamu tidak berdoa untuk penampilan. Kamu berbicara langsung dengan Penciptamu, tanpa topeng. Dan itulah doa yang paling sering dikabulkan. Doa dari jiwa yang jujur, hancur, namun masih memiliki harapan. Jadikan momen ini titik pertemuan antara masa lalu dan masa depanmu. Biarkan doa ini menjadi saksi bahwa kamu suatu hari menghadap Sang Pencipta dalam keadaan paling kesepianmu dan sepenuhnya mempercayakan hidupmu kepadanya. Setelah berdoa, jangan menuntut bukti instan. Bangkitlah dengan keyakinan bahwa alam semesta sedang bergerak. Rasakan kedamaian di hatimu, seolah-olah sesuatu yang besar sedang dipersiapkan, karena memang itulah yang sedang terjadi. Tanggal 21 Juli bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi tentang kelahiran kembali jiwa yang menyadari bahwa Sang Pencipta tidak pernah jauh. Dan ketika kamu berdoa pada pukul 3 pagi, kamu menyerahkan takdirmu ke tangan yang paling aman.
Dan sejak saat itu, segalanya akan berubah, tidak perlahan, tetapi dengan kecepatan berkat ilahi yang turun atas hidupmu. Dan akhirnya, jangan takut akan perubahan besar yang mulai kamu rasakan. Transformasi ini tidak datang untuk menghancurkan hidupmu, tetapi untuk mengangkatmu ke tingkat yang lebih tinggi, di mana doa-doamu akhirnya terwujud dan hidupmu mulai selaras dengan takdir teragungmu. Tanggal 21 Juli bukan hanya portal kelimpahan, tetapi juga titik transisi spiritual. Setelah tanggal ini, kamu mungkin merasa dunia di sekitarmu mulai menata ulang dirinya. Orang-orang lama mungkin menjauh, peluang baru akan muncul, dan hatimu perlahan akan menyadari bahwa inilah waktumu. Ini bukan ilusi. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang diarahkan ke jalan baru, sebuah jalan yang telah ditetapkan untukmu sejak awal, tetapi yang hanya bisa kamu lalui ketika kamu benar-benar siap. Dan sekarang kamu siap. Perubahan besar memang bisa menakutkan karena membawa ketidakpastian, namun jauh lebih menakutkan untuk menolak panggilan ilahi hanya karena takut keluar dari zona nyaman. Apa yang akan datang bukan hanya uang atau kenyamanan materi. Apa yang akan datang adalah takdir baru, kehidupan baru, peran baru. Kamu tidak lagi dipanggil hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk memimpin. Tidak lagi diminta untuk hanya menunggu, tetapi untuk mewujudkan. Kamu telah melewati cobaan yang tak terhitung jumlahnya, melintasi banyak malam gelap, dan sekaranglah saatnya fajar takdirmu bersinar. Sang Pencipta sedang menulis ulang narasi hidupmu, dan Dia tidak hanya mengubah satu bagian, Dia sedang mengubah segalanya dari dalam keluar. Kamu akan merasa seperti orang baru, lebih cerdik, lebih tenang, lebih berani, dan ketika kamu mulai memainkan peran barumu, kamu akan memahami bahwa semua rasa sakit di masa lalu hanyalah pelatihan untuk panggung yang kini sedang terungkap bagimu. Transformasi ini tidak akan datang untuk semua orang, hanya jiwa-jiwa terpilih yang menerima undangan seperti ini. Dan jika kamu merasa pesan ini berbicara langsung ke hatimu, maka kamu adalah salah satunya. Jiwa yang tidak dipilih secara kebetulan, tetapi dipersiapkan sejak lama. Kamu bukan lagi sekadar penonton dalam hidupmu sendiri. Kamu akan menjadi protagonis dari kisah yang Sang Pencipta tulis dengan tangannya sendiri. Jadi jangan melihat ke belakang, jangan mempertanyakan apakah kamu layak. Kamu sudah dipilih, dan setelah tanggal 21 Juli, takdir ini akan mulai terungkap. Tidak perlahan, tetapi dengan cepat, jelas, dan penuh berkat surgawi. Ketika itu terjadi, sambutlah dengan keberanian. Karena hidup barumu sedang dimulai, dan itu lebih besar dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Jiwa terpilih, kamu sudah menunggu cukup lama. Kamu sudah cukup menahan tangisan dalam diam. Kamu menyembunyikan lukamu, berpura-pura kuat, padahal hatimu lelah. Tapi hari ini alam semesta berbicara. Sang Pencipta menyatakan, sekarang giliranmu. Bukan lagi kamu yang menunggu kemakmuran, tetapi kemakmuran yang mulai mencarimu. Bukan lagi kamu yang memohon mukjizat, tetapi mukjizat yang datang kepadamu. Bukan lagi kamu yang hidup dalam bayangan, tetapi kamu yang akan bersinar terang. Tapi semua ini hanya akan menjadi kenyataan jika kamu percaya. Jika kamu bersedia berdiri dan berkata, "Yun, aku siap." Karena mulai tanggal 21 Juli, hidupmu akan berubah selamanya. Jangan abaikan tanda ini. Ini bukan video biasa. Ini adalah pesan yang datang pada waktu yang tepat. Karena langit ingin kamu siap. Jadi, pegang erat pesan ini. Manfaatkan hari ini sebaik mungkin. Jangan biarkan kesempatan ini luput, karena tidak semua orang menerima momen seperti ini. Hanya jiwa-jiwa terpilih. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, jangan tunda untuk bertindak. Suka video ini sekarang juga sebagai tindakan menerima energinya.
Berlanggananlah ke saluran ini agar tidak ada pesan spiritual yang menguatkanmu hilang. Dan yang terpenting, komentari angka 99 di bawah. Biarkan alam semesta tahu bahwa kamu siap menerima 99 sifat ilahi yang bekerja dalam hidupmu. Bagikan video ini kepada 3 orang yang kamu cintai. Jadikan mereka bagian dari transformasi ini. Jadilah pembawa cahaya, karena mungkin melalui dirimu, Sang Pencipta juga ingin menjawab doa-doa mereka. Jangan takut, jangan ragu, karena jika kamu menemukan video ini, itu berarti waktumu telah tiba. 21 Juli adalah milikmu. Kemakmuran sedang dalam perjalanan. Persiapkan dirimu.